Jakarta kota dengan ambisi tanpa henti, sebuah pusat tenaga dinamis di mana mimpi-mimpi besar dilahirkan dan dikejar dengan semangat yang tak pernah padam. Kota ini terus berdenyut dengan energi, menarik orang-orang dari seluruh penjuru negeri untuk mencari peluang dan kehidupan yang lebih baik. Di mana gedung pencakar langit menusuk awan, simbol aspirasi yang menjulang tinggi dan pencapaian arsitektur yang luar biasa. Bangunan-bangunan ini menjadi saksi bisu pertumbuhan kota yang pesat, mencerminkan ambisi Jakarta untuk menjadi kota kelas dunia. Dan mobil-mobil mewah meluncur di jalanan yang diterangi lampu neon, memamerkan kekayaan dan kemewahan yang menjadi bagian dari lanskap kota. Jalanan yang ramai ini adalah urat nadi Jakarta, tempat bisnis dan kesenangan bertemu dalam simfoni cahaya dan suara. Inilah Jakarta yang dipenuhi papan reklame, bersaing untuk mendapatkan perhatian kita dengan janji-janji produk dan gaya hidup yang lebih baik. Papan reklame ini adalah cermin dari budaya konsumsi yang berkembang pesat di kota ini. Dan Hotel Bintang 5 menawarkan kemewahan dan kenyamanan bagi para pelancong dan pebisnis dari seluruh dunia. Hotel-hotel ini adalah oasis kemewahan di tengah hiruk-pikuk kota, tempat para tamu dapat bersantai dan menikmati pelayanan kelas dunia. Sebuah metropolis yang merayakan kemajuan dan kemakmuran. Jakarta adalah pusat ekonomi dan keuangan Indonesia, menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja bagi jutaan orang. Namun di balik permukaan yang mengkilap, yang seringkali ditampilkan dalam brosur perjalanan dan laporan ekonomi, ada kenyataan lain yang tidak selalu terlihat. Sebuah realitas yang penuh dengan tantangan dan ketidaksetaraan. Di balik bayangan menara-menara berkilauan yang menjulang tinggi di atas kota, di sepanjang tepi sungai yang tercemar, mengalir melalui jantung kota dan ganggang sempit, tempat kehidupan sehari-hari berlangsung jauh dari kemewahan dan kemegahan. Jakarta yang berbeda tetap bertahan. Sebuah kota yang bergulat dengan kontradiksi dan ketidaksetaraan. Di sini, keluarga berjuang untuk mendapatkan makanan berikutnya, menghadapi tantangan ekonomi yang berat setiap hari, dan tempat tinggal darurat berdiri di bawah bayangan apartemen mewah, sebuah pengingat visual yang mencolok tentang kesenjangan yang ada. Kekayaan dan kemiskinan kota ini hidup berdampingan, menciptakan lanskap sosial yang kompleks dan seringkali menyakitkan. Seringkali hanya dipisahkan oleh sebuah tembok, sebuah simbol fisik dari kesenjangan yang membagi masyarakat. Kontras yang mencolok ini tidak mungkin diabaikan. Sebuah pengingat konstan tentang pekerjaan yang masih harus dilakukan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Untuk setiap kisah sukses yang dipublikasikan, ada kisah perjuangan yang tidak terdengar. Cahaya Jakarta yang memukau menciptakan bayangan panjang, bayangan ketidaksetaraan dan kesulitan yang dihadapi oleh banyak orang, mengingatkan kita bahwa kisahnya adalah tentang kemenangan dan kesulitan, harapan dan keputusasaan. Semua terjalin menjadi satu narasi yang kompleks. Di kota dengan begitu banyak sumber daya dan potensi, mengapa begitu banyak yang memiliki begitu sedikit? Pertanyaan ini terus menghantui Jakarta, mendorong kita untuk mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan. Jakarta, sebuah kota metropolitan yang dinamis, berdenyut dengan kehidupan. Namun, di luar hiruk-pikuk jalanan yang ramai dan gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, ada kantong-kantong ketenangan yang tak terduga. Tempat-tempat di mana ritme kehidupan melambat dan suara-suara kota meredup. Salah satunya adalah Pemakaman Umum Cipinang Besar. Sebuah oasis kedamaian di tengah kota yang tak pernah tidur. Hamparan batu nisan menjadi saksi bisu perjalanan hidup yang telah usai. Di sini, di antara jajaran makam, batas antara dunia yang hidup dan dunia orang mati menjadi kabur, nyaris tak terlihat. Sebuah realitas yang mungkin sulit dipahami bagi sebagian besar dari kita. Di antara batu nisan yang dingin dan bisu, sebuah komunitas tersembunyi telah menjadikan tempat yang sunyi ini sebagai rumah mereka. Mereka membangun kehidupan di tengah kematian. Keluarga hidup berdampingan dengan para leluhur yang telah berpulang. Anak-anak bermain dan tertawa di antara nisan-nisan yang berjejer, tanpa rasa takut atau gentar, dan mata pencarian diukir dengan susah payah di antara kuburan, menjadi sumber kehidupan di tengah kematian. Batu nisan yang seharusnya menjadi penanda akhir, justru menjadi bangku tempat beristirahat, meja tempat makan, dan bahkan fondasi yang kokoh untuk rumah-rumah darurat yang mereka bangun.
Pemakaman yang seharusnya menjadi tempat berakhirnya perjalanan bagi sebagian orang, sebuah peristirahatan terakhir, justru menjadi sumber kelangsungan hidup yang penuh perjuangan bagi yang lain. Sebuah ironi yang pahit dalam kerasnya kehidupan kota. Komunitas yang hidup di antara makam ini adalah tuduhan diam yang menyayat hati atas ketidaksetaraan perkotaan yang mencolok. Sebuah potret kontras yang tak bisa diabaikan. Bagaimana bisa sebuah kota yang begitu kaya sumber daya dengan gedung-gedung pencakar langit yang menjulang dan kemewahan yang berlimpah membiarkan warganya yang paling rentan dan membutuhkan hidup dalam kondisi yang begitu memprihatinkan, terpinggirkan di antara orang mati? Penduduk yang tinggal di sini bukanlah sekadar angka statistik yang dingin dan tanpa makna. Mereka adalah individu yang memiliki nama, wajah, cerita, harapan, dan impian yang sama berharganya dengan kita semua. Keberadaan mereka yang terus bertahan hidup di antara makam-makam ini bertanya kepada kita semua, menggugah nurani kita, kota macam apa yang telah kita bangun ini, yang membiarkan ketidakadilan seperti ini terus terjadi di depan mata kita. Kenalan dengan Ira, seorang nenek yang rumahnya adalah pemakaman. Wajahnya menceritakan kisah ketahanan, matanya kekuatan yang tenang. Ira tidak memilih hidup ini, kebutuhan membawanya ke sini. Namun, dia menghadapi setiap hari dengan pragmatisme dan martabat. Dia bukan statistik tanpa wajah, tetapi seorang penyintas dengan nama dan sejarah. Kisah hidupnya adalah cerminan kegagalan Jakarta dan ketahanan semangat manusia. Mengenal Ira adalah melihat kekuatan dalam ketekunan yang tenang. Hidupnya di antara yang tiada mengungkapkan karakter sejati kota ini. Rumah Ira, in a way, defies conventional notions of what a home should be. It's a testament to resilience and adaptation in the face of extreme circumstances. Her dwelling is not made of brick and mortar, but rather it exists as a large flat Chinese tombstone, a silent marker in the bustling Jakarta cemetery. This unlikely foundation forms the base of her entire world. Her bedroom, her kitchen, and her living room are all ingeniously combined into one single space. A thin mat carefully marks her sleeping area. It's a simple boundary defining her personal space within this public domain. A portable stove and a humble collection of pots clearly designate her kitchen, a place where she prepares her meals with resourcefulness. Every single item is meticulously arranged, powerfully asserting dignity in a life defined by scarcity and hardship. It's a testament to the human spirit's ability to find order and beauty even in the most challenging environments. Her world is confined within the perimeter of a single tombstone, a small patch of earth that she has transformed into her own. During the day, she rolls up her mat to create more space, opening up her living area for daily activities. At night, she unrolls it, preparing her bed to sleep under the vast open sky, surrounded by the silent city of the dead. Her few possessions, a change of clothes, a precious water bottle, are carefully stored and protected. This is more than just a place to sleep. This is a home that she diligently cares for and maintains with unwavering dedication. Ira's ability to transform a symbol of death into a space for living is a powerful act of defiance, a testament to her indomitable spirit. For her, a home is not defined by four walls, but by the space she has claimed, a sanctuary that she has created for herself amidst the gravestones. Even here, surrounded by the departed, she has found a sense of belonging, a sense of order, and a sense of ownership over her life. Hari Ira dimulai saat fajar, merapikan tempatnya dan menyiapkan sarapan sederhana. Dia mendapatkan penghasilan kecil sebagai perawat informal, merawat kuburan untuk sumbangan kecil. Mengumpulkan barang daur ulang melengkapi kelangsungan hidupnya. Sore hari membawa istirahat dan momen kebersamaan dengan penghuni pemakaman lainnya. Mereka berbagi cerita, makanan dan dukungan, kenyamanan kecil di dunia yang keras. Saat malam tiba, Ira menyiapkan makanan lain dan bersiap untuk tidur. Rutinitas hariannya adalah bukti disiplin dan ketahanan. Setiap hari adalah keseimbangan yang cermat antara bertahan hidup dan martabat. Dalam keheningan pemakaman, dia menemukan ritme yang memungkinkannya bertahan. Hidupnya dijalani dari hari ke hari, ditemani oleh yang tiada. Kehidupan Ira di antara makam adalah hasil dari bertahun-tahun pilihan yang terkikis. Dulu, dia tinggal di pemukiman padat, tetapi penggusuran membuatnya tidak punya tempat tujuan. Pemakaman menjadi tempat perlindungan terakhirnya. Dia menghadapi elemen, matahari yang terik, hujan lebat, hanya dengan tikar dan kompor.
Membangun gubuk akan menarik perhatian dan berisiko digusur lagi, jadi dia menjaga keberadaannya seminimal mungkin dan mudah dipindahkan. Dia berpindah dari satu batu nisan ke batu nisan lain, mencari stabilitas dan keamanan. Makam Tionghoa yang besar dan datar menawarkan perlindungan terbaik. Keberadaannya nomaden selalu mencari cara yang sedikit lebih mudah untuk bertahan. Ini bukan tentang kehidupan yang lebih baik, tetapi tentang bertahan hidup dengan apa yang dia miliki. Pilihan Ira terhadap makam Tionghoa adalah praktis. Kuburan ini besar, kokoh, dan kering. Dibangun sebagai monumen penghormatan, mereka menawarkan platform yang stabil untuk hidup. Permukaan datar yang dimaksudkan untuk persembahan menjadi rumahnya. Ada ironi di sini, tempat untuk menghormati leluhur menjadi tempat perlindungan bagi yang hidup. Ira menjaga kuburan tetap bersih, menghormati situs itu dengan caranya sendiri. Persimpangan budaya dan kelangsungan hidup menciptakan jalur kehidupan yang tak terduga. Makam, simbol keluarga bagi sebagian orang, adalah tempat perlindungan bagi yang lain. Di sini, dua dunia, kekayaan leluhur dan kemiskinan masa kini, bertemu. Kisah Ira adalah cermin bagi Jakarta kota dengan ketidaksetaraan yang mendalam. Hidupnya di pinggiran menantang kita untuk melihat kehidupan tersembunyi di sekitar kita. Empati bukanlah rasa kasihan, tetapi pemahaman dan pengakuan akan kemanusiaan bersama. Kegagalan sistemik bukan kegagalan pribadi, mendorong orang seperti Ira ke pinggir. Yang terpinggirkan bukanlah abstraksi. Mereka adalah nenek anak-anak keluarga. Ketahanan mereka patut dikagumi, tetapi seharusnya tidak perlu. Kebesaran sebuah kota diukur dari bagaimana ia memperlakukan anggotanya yang paling rapuh. Kisah Ira harus memicu urgensi untuk kota yang lebih adil dan inklusif. Tidak seorang pun harus membuat rumah di atas batu nisan. Apa itu rumah? Kehidupan Ira di atas batu nisan memaksa kita untuk mempertimbangkan kembali. Rumah adalah ruang kendali, keamanan, dan ritual harian, bahkan jika itu adalah lempengan granit. Harapannya sederhana, hari lain, makanan, matahari terbit. Bahkan dalam keputusasaan, keinginan untuk hidup dengan martabat tetap bertahan. Kisah hidupnya adalah pelajaran universal tentang ketahanan dan kasih sayang. Di balik setiap statistik ada wajah manusia dan semangat yang menolak untuk padam. Jiwa sejati Jakarta akan ditemukan dalam bagaimana ia memberi ruang bagi semua anak-anaknya. Kehidupan Ira adalah seruan pelan untuk membuka mata dan hati kita.